Berbicara tentang kebebasan berekspresi di dalam Islam, saya teringat pada guru saya di Mesir, maha guru saya, yaitu Al-Arif Billah Said Mukhtar bin Ali bin Muhammad Dusuqi Al-Husaini. Beliau memberikan satu kaedah yang singkat tapi luar biasa tentang bagaimana berekspresi atau bagaimana menjalankan sebuah kebebasan dalam kehidupan ini. Ada kaedah sangat prinsipil yang saya pikir wajib kita hafal. Kaedahnya mudah dihafal, yaitu antahur malam tadur. Antahur malam tadur. Engkau bebas selagi tak menindas. Jadi silahkan ekspresikan kebebasan Anda sebebas-bebasnya. Dengan catatan, dengan syarat mutlak, yakni tidak memberikan kerugian atau kemudaratan kepada orang lain. Namun di sini izinkan saya lebih fokus mengajak kita semua untuk tadi juga disinggung, menarik sekali dari narasumber-narasumber kita yang lain, narasumber kita sebelumnya tentang introspeksi diri sebagai umat Islam. Sering di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa perumpamaan sederhana ya, ketika anak tidak menghormati orang tuanya dan sifat tidak menghormati itu nampak dilihat oleh tetangga, oleh orang-orang lain. Misalnya orang tuanya, ya sang bapak ini memerintahkan suatu perintah ya kepada anaknya, ternyata anaknya menolak atau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Kemudian anak ini juga ketika memanggil orang tuanya, misalnya dia tidak memanggil bapak atau ayah, tapi disebut namanya, gitu. Misalnya namanya Saifuddin dipanggil Saib, Saib, dan itu didengar oleh tetangga dan orang-orang. Tidak dipanggil dengan ayahanda tercinta misalnya, atau yang mulia ayahanda dan lain sebagainya. Tapi Saib, Saib gitu aja. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga banyak perilaku-perilaku lain yang ditunjukkan. Perilaku-perilaku tidak menghormati ayahnya. Ketika dilihat dan disaksikan oleh semua orang di sekitar, maka secara otomatis mereka pun sama sekali tidak menghormati sang ayah itu. Bahkan diejek-ejek, dihina-hina, ditertawakan. Ketika mereka ditanya-tanya kok begitu kok sentimen sekali sama orang tersebut. Mereka dengan spontan mengatakan, lah anaknya sendiri tidak menghormatinya kok. Gitu. Jadi bagaimana kita menghormatinya? Loh, sama anaknya sendiri dia tidak dihormati. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan, bahkan bisa saya katakan besar kemungkinan. Semua yang terjadi yang kita lihat, penghinaan-penghinaan yang ditujukan kepada Nabi besar kita, Sayyidina Muhammad SAW, itu tidak lepas dari bagaimana kita terhadap beliau. Mungkin bukan mungkin lagi ya. Selama ini kita kurang adab sama beliau, tidak mentaati perintah-perintah beliau, tidak meneladani keseharian dan akhlak beliau. Sehingga mereka mengatakan, lah ini umat Islam, umat Nabi Muhammad, atau umat Muhammad. Ya, tidak menghormati Muhammad itu sendiri. Bagaimana kita mau menghormatinya? Jadi, mari kita jadikan apa yang terjadi dan hangat terjadi saat-saat ini, bukan hangat lagi tapi panas ya. Kita jadikan sebagai pelajaran dan ibrah. Untuk ke depan, mari kita sama-sama membenahi akhlak kita dan adab kita terhadap Nabi kita sendiri dengan mengikuti sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, mengkaji terus-menerus sirah beliau, dan menunjukkan akhlak beliau yang beliau ajarkan kepada kita. Di antara akhlak beliau juga yang tidak kalah penting, jadi
Sebelumnya penghinaan-penghinaan kepada beliau itu sesungguhnya sedari dulu sudah ada. Bahkan semua nabi mengalaminya, semua rasul mengalaminya. Yang dialami beliau di masa-masa dahulu pun sebetulnya lebih kejam, lebih bejat dari apa yang mungkin terjadi saat-saat ini. Tapi coba lihat bagaimana beliau bersikap dan bagaimana sahabat bersikap. Tentu saja tidak ada yang dapat kita temukan dari sikap-sikap beliau selain akhlakul karimah, yang mana memang beliau diutus semata-mata untuk memuliakan akhlak. Andai kata baginda Nabi hidup saat ini lalu mendengar pidato popcorn itu ya, popcorn, maka dalam benak saya, nggak tahu ya, karena ini berdasarkan sirah yang saya baca, akhlak beliau yang saya baca, syama'il dan seterusnya, yang saya kaji dari guru-guru kita, para ulama di Timur Tengah dan juga di Indonesia. Itu di benak saya itu beliau tidak akan marah sedikit pun. Nggak tahu kenapa. Tapi yang terbayang dengan refleks, beliau itu akan mengangkat tangan seraya berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Namun bukan berarti kita juga santai-santai saja tentu. Karena bagaimanapun sebagai seorang mukmin itu akan selalu merugi kecuali kita berani dan terus menerus tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita suarakan, kita berikan nasihat, kita berikan peringatan tegas kepada mereka, itulah sebagai interpretasi dari tawasau bil haq. Namun juga tawasau bis sabr. Kita sesama umat Islam penting juga untuk saling nasihat menasihati agar sabar dan memaklumi. Ya, memaklumi yang namanya mereka belum tahu, mereka tidak tahu seperti apa keagungan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak lepas dari kelemahan kita dalam menunjukkan kemuliaan beliau kepada mereka. Dan alhamdulillah saya pikir sikap-sikap kita yang kita ambil umumnya ya seperti boykot dan lain-lain itu sudah sebetulnya tidak anarkis, sudah cukup relevan. Masih tidak terlalu jauh lah dari akhlakul karimah ya yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Walaupun menurut saya boykot ini harusnya sedari dulu dan sepanjang zaman, jangan sesaat seperti ini saja. Yakni maksud saya adalah cobalah ini juga kita mari bermuhasabatun nafs. Coba kita ke depan lebih kreatif lagi dalam berkarya, dalam memproduksi, ya, melahirkan atau menghadirkan produk-produk yang berkualitas yang dapat menyaingi produk-produk dari luar negeri atau produk-produk dari luar luar Islam lah gitu ya. Rasulullah SAW sendiri ketika kan kita tahu ya ada buah-buahan yang sangat beliau cintai, sukai dan seringkali beliau promosikan, yaitu kurma ajwa. Beliau suka sekali sama kurma ajwa, yaitu kurma yang tumbuh di kota Madinah. Ya, kurma khusus kota Madinah. Kalau kita bilang rasanya, saya pikir buah-buahan lain atau jenis-jenis kurma yang lain banyak kok atau adalah yang tidak kalah manis, tidak kalah nikmat, tidak kalah lezat. Kalau kita bicara khasiatnya, ya buah-buahan lain maupun ya makanan-makanan lain ataupun minuman-minuman lainnya juga banyak kok yang berkhasiat luar biasa kan begitu. Tapi kenapa kurma ajwa yang selalu atau yang seringkali beliau promosikan? Sesungguhnya beliau secara tidak langsung ingin mengajarkan kepada kita atau meneladankan kepada kita cinta produk dalam negeri, produk tanah air. Saking cintanya beliau kepada Madinah, maka beliau pun sangat cinta kepada produk Madinah.
dan bangga dengan itu, tidak perlu sama yang lain-lain. Dan itu sebagai wujud terkabulnya doa beliau ketika beliau berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah, dan bila perlu lebih cinta lagi. Nah, jadi kita kalau sibuk boykot terus, ya terus kita makan apa, kita minum apa, kita pakai apa. Nah, itu maksudnya. Maksud saya seharusnya kita boykot, ya jangan menunggu dihina dulu baru boykot. Kita harus boykot selalu gitu sama produk negara manapun gitu yang di luar Islam. Artinya kita coba, makanya kreatif. Mereka kan kenapa seenaknya ngomong seperti ya, karena mereka merasa oh kami dibutuhkan, produk-produk kami selalu dipakai, selalu dicari. Jadi songong jadinya kan gitu, wajar. Nah, kalau mereka melihat kekuatan kita, mereka melihat produk-produk kita, dan mereka sendiri butuh sama produk-produk kita, ya nggak mungkin itu terjadi. Itu. Kemudian saya tutup dengan satu riwayat dalam Sahih Bukhari. Ini juga saya pikir sangat penting untuk kita resapi bersama. Ketika kok makin lama makin ngantuk, jangan-jangan peserta semua udah tertidur, jangan udah lelap semua ini. Saya akan menyusul, tenang. Saya akan tidur juga sesaat lagi. Dalam Sahih Bukhari, itu ada satu riwayat menarik di mana Rasulullah SAW ketika sangat sudah tak tertahankan lagi kerinduan beliau kepada Madinah, kepada Makkah. Saat itu beliau masih di Madinah. Beliau ingin melakukan umrah bersama sejumlah sahabat. Padahal ketika itu masih belum kondusif ya. Makkah masih dikuasai kafir Quraisy dan lain-lain. Di perjalanan menuju Makkah dengan beberapa sahabat, itu tersebar isu beliau bersama sahabat memasuki Makkah atau menuju Makkah. Jadi cukup hangat di kalangan kafir Quraisy ketika itu. Ada yang melaporkan ke kepala sukunya bahwa Muhammad sudah berani masuk Makkah, ini gimana ceritanya nih? Apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kepala sukunya mengutus ketika itu Sayyidina Urwah bin Mas'ud, ya, yang waktu itu belum Sayyidina ya, maksudnya belum memeluk agama Islam. Urwah bin Mas'ud diutus untuk mengintip terlebih dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Coba kamu berangkat Urwah, lihat mereka, apakah mereka membawa senjata yang banyak, yang kuat, apakah jumlah mereka besar sehingga mereka berani masuk Mekah gitu. Coba lihat situasinya seperti apa. Benar, Urwah berangkat dan diam-diam mengintip baginda Nabi beserta para sahabat. Pendek cerita, Urwah pun kembali menghadap kepala sukunya dalam keadaan gemeteran. Ya, betul-betul sudah kayak betul-betul terhantui lah gitu. Lah, bingung kepala sukunya, kamu kenapa Urwah kok seperti ini? Kamu disiksa atau gimana? Dikeroyok atau bagaimana? Bukan. Saya tidak bertemu dengan mereka, saya hanya menyaksikan mereka dari jauh. Lah, terus, mohon maaf kepala suku. Saya menghimbau agar kita berdamai saja dengan mereka. Makin heran ini kepala suku Quraisy ya. Yo, kok bisa begitu? Apakah mereka bawa senjata yang kuat, yang ampuh? Kata Urwah, tidak, wahai kepala suku. Lah, terus jumlah mereka jutaan atau ribuan? Itu hanya beberapa orang, wahai kepala suku. Lalu apa yang membuat kamu takut? Ternyata Urwah menjawab, atau Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjawab, dakhaltu Kisra fi mulkihi wa dakhaltu Najashi fi mulkihi. Saya sudah memasuki kerajaan Kaisar, saya sudah memasuki kerajaan Najashi, saya sudah memasuki kerajaan Kisra dan kerajaan-kerajaan lainnya. Istana-istana kerajaan lainnya saya sudah masuki semua. Tetapi ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan
kata'zimi ashabi Muhammadan. Saya tidak pernah melihat siapapun di dunia ini, belum pernah aku lihat orang yang menghormati orang lain, yang menghormati tuannya, menghormati rajanya, sebagaimana aku melihat para sahabat Nabi Muhammad menghormati Nabi Muhammad. Wow. Kepala suku makin penasaran, makin kepo dia. Apa yang kamu lihat? Coba ceritakan. Ternyata Urwah bercerita. Ketika Muhammad berbicara, saya melihat sahabat-sahabatnya diam 1000 bahasa. Dan seakan-akan ada burung yang hinggap di atas kepala mereka. Tidak bergerak sama sekali. Dan saya perhatikan mata mereka, pandangan mereka, tidak ada yang menajamkan matanya. Maksudnya, tidak ada yang menajamkan matanya ke arah Nabi. Karena saking adabnya, takut dengan menajamkan mata menghadap beliau, itu nanti beliau tersinggung atau merasa tidak disukai dan seterusnya. Mereka berubah jadi patung seketika. Namun, begitu Muhammad berbicara, sesekali keluar air ludah beliau. Kan biasa kalau kita berbicara kadang-kadang lah sedikit muncrat gitu ya. Hujan lokal gitu kita sebut ya. Itu ketika keluar air ludah, air liur Muhammad, mereka berubah seketika, tidak lagi jadi patung. Mereka semua maju ke depan dan hampir-hampir mereka yataqatalun. Mereka hampir-hampir saling bunuh untuk memperebutkan air liur tersebut, tetesan liur tersebut. Sampai-sampai ketika ada yang mengambil dengan tangan, lalu ada lagi yang mengambil dari tangan sahabat itu, lalu diusap di mukanya. Ada sahabat lain mengambil dari mukanya, dipindahkan lagi ke mukanya. Subhanallah, pemandangan yang sungguh di luar kebiasaan. Membuat Urwah bin Mas'ud ini gemeteran, tak mampu berkata-kata. Dan ketika mereka berwudu untuk sholat di tengah perjalanan menuju Mekah, ketika mereka wudu dan ketika Muhammad wudu, mereka meninggalkan air wudu mereka dan memperebutkan sisa wudu Muhammad atau Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya panjang ceritanya. Alhasil yang membuat musuh-musuh Islam itu takut dan betul-betul lemah di hadapan umat Islam, di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan umat Islam, yang umat beliau terutama, itu ternyata bukan kekuatan militernya, bukan kekuatan ekonominya, bukan kekuatan barangkali apalah ya, yang lain-lain lah ya. Walaupun semua itu sangatlah penting dan Nabi pun sudah menjayakan itu semua dalam segala aspeknya. Tetapi yang justru yang paling melemahkan mereka di hadapan kita adalah adab kita, penghormatan kita, ta'zim kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mereka akan berpikir 1000 kali kalau kita tunjukkan kepada dunia betapa kita mentaati beliau, mengagungkan beliau, memuliakan beliau, menghidupkan sehidup-hidupnya sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir, ini juga ternyata kepanjangan saya. Kemana-mana ini ngomongnya, mohon maaf. Terakhir, saya ingin mengutip satu syair yang cukup menarik dan ya tidak kalah menghibur. Kita saat ini artinya begini, kalau saya boleh simpulkan. Kita silahkan, mari kita berikan peringatan, kita bersikap tegas, dan kita boikot dan seterusnya. Namun tidak perlu terlalu beramarah sampai bablas, karena itu juga sedikit melenceng dari akhlak yang diteladankan kepada kita oleh uswatun hasanahnya kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat ada satu hadis juga di mana Nabi pernah mengatakan seperti ini. Hal ta'jabuna atau ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum. Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tidakkah kalian takjub melihat bagaimana
Allah memalingkan atau menjauhkan cacian dan makian kaum Quraisy dariku, para sahabat bertanya-tanya seperti apa ya Rasulullah Allah memalingkan hinaan dan cacian mereka. Beliau menjawab, yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammadun. Yang mereka cela adalah orang tercela. Orang lain yang tercela. Yang mereka cela itu orang lain. Yang mereka hina adalah orang yang terhina. Mudhammam. Sementara aku adalah Muhammad. Aku adalah orang yang terpuji. Aku bukan orang yang tercela. Jadi yang mereka cela itu orang lain yang mereka sebut-sebut Muhammad. Padahal bukan saya. Subhanallah. Itu ada hadisnya. Sehingga ada ulama, ada seorang ulama di Mesir juga ketika mengutip hadis ini. Ya, beliau mengatakan ketika ramai karikatur itu ya Denmark itu. Ya beliau katakan ulama di Mesir, seorang ulama di Mesir. Yang mereka lukis juga bukan yang mereka lukis itu muzammam. Ya, atau orang lain yang tercela yang mereka mengaku-ngaku itu adalah Muhammad. Sementara Rasulullah SAW adalah yang terpuji dan sangat mulia, sangat agung sehingga tidak mampu dilukis oleh siapapun. Bayangkan sahabat saja menyebut ketika mensifati atau mensifatkan atau mensifati beliau, para sahabat menyebut saya Rasulullah itu seperti matahari, seperti wajah beliau seperti bulan. Ada sahabat lain mengatakan seakan-akan matahari berlari-lari di wajah beliau. Subhanallah. Jadi bagaimana seperti itu mau dilukis? Ya. Namun sekali lagi, mari kita, kenapa tadi saya katakan kita tidak perlu beramarah secara berlebihan? Karena sebenarnya ini di sisi lain, ini kabar gembira buat kita. Sebetulnya. Karena teringat satu syair, seorang ulama mengatakan, "Idza aradallahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisan hasudi. Laula ishti'alun nari fima jawarat ma kana yu'rafu 'arfu 'urfil 'udi." Artinya kurang lebih ketika Allah ingin menebarkan satu kebaikan atau satu kemuliaan, maka Allah munculkan orang-orang yang hasad dan menghasut di sekitarnya. Kenapa demikian? Laula ishti'alun nari fima jawarat ma kana yu'rafu 'arfu 'urfil 'udi. Ibarat sebuah dupa, ya sebatang dupa, atau menyan lah kita sebut kemenyan. Itu kalau tidak dibakar terlebih dahulu, kalau tidak terjadi pembakaran, itu mana mungkin wangi harumnya akan menyebar kemana-mana. Jadi sebutlah saat ini sedang terjadi pembakaran ya, kita dibakar-bakar gitulah ya, banyak yang menghina dan lain sebagainya. Nah itu insya Allah kita optimis dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bertanda, ya seperti dupa tadi, karena dinyalakan, memang harus nyala dulu, harus dikasih api, tapi dengan api itu justru setelahnya, insya Allah kita akan saksikan dengan mata kepala kita semakin banyak yang akan memeluk agama Islam, dan umat Islam ini akan semakin baik ke depannya, semakin sadar ke depannya, semakin bangkit kecintaan dan penghormatannya kepada Rasul Islam yaitu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.